Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Nyoman Abdi. Luar biasa Pak sambutan dan terima kasih telah selalu mensupport acara webinar kami Pak. Dan distinguished participants, ladies and gentlemen, as we aware that COVID-19 pandemic is definitely a huge challenge, not only for us here in Bali, but also for global tourism worldwide. But then we might come with a prediction so far and when tourism is going to start to recover, and then we might also come with forecasts on what might be the achievable figure to set post-pandemic. But then the most critical circumstance now is the best preparations for the industry itself in Bali, Australia, other countries, as well as globally. But in our previous webinar, as well as several discussions, we see that green tourism could be one of potential solutions to speed up tourism recovery, as well as sustainability. Bali is also focusing on sustainability of green tourism now, and we see lots of initiatives has been issued by the government itself. And now let's invite Bapak Insinyur Putu Astawa, MMA. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. We would like to invite Pak Putu Astawa for a welcome remark as well, representing Governor of Bali. Silakan Pak Putu Astawa. Terima kasih Mbak Erika, yang sangat saya banggakan Pak Nyoman Abdi SE, MECOM, yang setelah berkenan tadi memberikan sambutan. Kemudian juga izinkan kami menyapa juga kepada Direktur atau Ketua Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Dan tentunya ada rekan kami Pak Levi Lantu. Selamat siang Pak Levi, lama nak bertemu ini ya. Siap Pak Putu. Dan tentunya juga kepada seluruh para speaker, narasumber yang hadir pada sore hari ini. Izin Mbak Erika saya untuk share screen ya. Kan Mbak Widya mau dibantu. Oke. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana dipahami bahwasannya Provinsi Bali tidak memiliki sumber daya alam yang cukup ya, seperti gas, kemudian juga hutan nggak punya, tetapi perekonomian Bali itu digenerate dari hampir 55% dari sektor pariwisata ya, hanya 14% dari sektor pertanian ya. Dan dari UMKM sisanya. Ya. Dan Bali sebagai pintu gerbang utama di Indonesia yang kita sebut dengan Pulau Dewata, the Island of God, dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu, dengan way of life-nya itu adalah Trihita Karana. Nah, inilah yang menjadikan Bali itu sangat digemari untuk dikunjungi, karena kental dengan nuansa budaya. 65% wisatawan itu tertarik karena faktor budaya. Dan kami memiliki 4 danau sebagai sumber irigasi dan juga sebagai objek wisata ya, yang menumbuhkan ekonomi Bali juga. Dan kita memiliki keindahan alam, ada sumber air yang begitu berlimpah ya, dengan taksu dan auranya yang memikat, dan kebudayaan yang sangat unik ya. Kita punya silent day, 24 hours off in Bali ya, in order to become, we can decrease the effect of the what we say rumah kaca ya. Jadi pemanasan global begitu ya. Dan juga ada kedamaian, kemudian ada local wisdom kita dengan spiritualitas yang tinggi, dan memberikan ketenangan. Dan Bali tentunya sangat memberikan kontribusi ya kepada pusat dari aspek jumlah kunjungan wisatawan maupun devisa yang cukup besar. Dan pangsa pasar yang tertinggi datang ke Bali adalah dari Australia 1.245.000, kemudian disusul oleh China, yang ketiga adalah India, kemudian Inggris dan Amerika. Inilah pasar-pasar tradisional kita untuk wisatawan mancanegara. Dan setelah ada COVID inilah banyak masyarakat Bali yang kehilangan pendapatan, ya, kehilangan pekerjaan, ya tentu juga sebelumnya karena tidak ada turis. Saya banyak
kehilangan devisa maupun pajak hotel dan restoran, sehingga mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami minus ya, sampai di triwulan ketiga itu sampai 12%. Barangkali di Indonesia Bali yang paling terpuruk, dan juga ada yang dirumahkan, ya, pegawai yang di PHK hampir 3.000, yang dirumahkan 73.000, ya. Lalu juga pajak hampir 5 triliun setahunnya, sekarang sudah 8 bulan kita kehilangan pajak. Tentu ini sangat berdampak terhadap belanja-belanja pemerintah ya. Nah, oleh karena itulah kita harus memikirkan kembali bagaimana kita membangun pasar pariwisata di era COVID ini. Yang pertama adalah kita mempercepat untuk menurunkan COVID itu sendiri, menekan angka penularan, kemudian juga meningkatkan yang sembuh, dan juga kita bisa mengendalikan angka kematian dengan jalan mendisiplinkan masyarakat. Kemudian juga kita bekerja sama dengan desa adat ya, untuk bisa menertibkan masyarakat supaya tidak terjadi penularan-penularan ya. Yang penting adalah masyarakat kita itu produktif dan aman dari COVID, itu yang penting. Sehingga pelonggaran yang pertama sebenarnya sudah dimulai tanggal 9 Juli ya. Mulai dengan wisatawan lokal kita, kemudian di step yang kedua adalah wisatawan domestik ya. Dan rata-rata sekarang di angka 5.000 rata-rata per hari ya. Kedatangan di bandara internasional kita sampai 6.500 juga ada beberapa hari yang lalu. Tentu dibandingkan dengan yang normal masih jauh lah. Yang normalnya sekitar 16.000 per harinya gitu ya. Nah, untuk yang rencana yang ketiga, karena ini semuanya tergantung daripada pusat, sehingga Bali masih menunggu kebijakan pusat. Selain juga negara-negara luar juga belum ada penjelasan tentang open border untuk masyarakatnya bisa bepergian ke luar negeri ya. Samping juga kita harus berhati-hati dengan nama besar Bali itu supaya jangan ada second wave gitu ya. Nah, oleh karena itu semua kita lakukan di sini dalam rangka untuk membangun kepercayaan ya, safe travel to Bali in order to become all the tourism come to Bali safe and back to them house also safe ya. Jadi kami memberikan sertifikat kepada mereka yang pelaksana industri termasuk di hotel-hotel, kemudian juga penertiban oleh para pecalang. Dan nantinya wisatawan yang masuk ke Indonesia itu memang harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID ya, sehingga tidak ada kemungkinan nanti ada kasus imported case lah, itu yang harus kita waspadai. Kalau terjadi misalnya penularan ya Bali juga siap dengan infrastrukturnya, mulai dari rumah sakitnya, tenaga medisnya, termasuk juga uji swab yang di Bali juga telah kita siapkan. Jadi kesemuanya itu harus dikolaborasikan dengan masyarakat luas, tentu juga dengan stakeholder kami di pariwisata. Mustahil sekali kalau Dinas Pariwisata sendiri yang menghandle kesemuanya itu, sehingga kita perlu kolaborasi dan sinergi yang bagus dari semua pihak. Akhirnya setelah nanti post-COVID, kita tentu ingin membangun the quality tourism, dengan tagline adalah sustainable tourism, how to protect our environment, and our culture, and also our society, of course. Yeah, it is the main important to be continue of our program sustainable tourism. Jadi harus ramah kepada lingkungan, budaya kita juga harus lestari tanpa harus memarginalkan masyarakat. Saya rasa Bu Erika itu sebagai pemantik untuk bisa kita berdiskusi lebih dalam lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Matur suksema. Matur suksema, terima